Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channelnya Fauzan Project Kreatif. Di sini saya kedatangan produk sebuah fog lamp biled dari Dicam dengan tipe S8 satu warna, karena dia ada versi yang 3 warna juga. Dan ini adalah produk yang sebenarnya saya tunggu sudah lama ya, karena saya pakai Dicam S7 ya, fog lamp biled Dicam S7 itu sudah lama sekali, dan sekarang saya agak sudah bosan sih untuk gunainnya. Bukan berarti jelek ya, tapi ya cuma bosan saja, pengen hal yang baru. Dan kali ini dapat yang Dicam S8, luar biasa. Ini sangat saya nanti-nantikan produk seperti ini sih. Dan katanya dia pakai double emitter chips ya, yang pakai laser. Ini bisa kalian perhatikan 6+1. Jadi dia pakai double chips dengan semi laser. Nanti kita coba lihat juga ya. Untuk garansinya ini selama 2 tahun sih yang saya baca. Tapi untuk harganya di sini saya belum tahu info pastinya ya, dari distributor atau penjual resminya langsung. Nah, untuk lebih pastinya nanti saya cantumkan deskripsinya untuk link pembeliannya di deskripsi, kalau untuk harga pastinya pada fog lamp biled Dicam S8 ini. Oke, di dalam di sini ada sepasang untuk fog lamp biled Dicam S8-nya versi satu warnanya ya. Karena dia ada versi yang 3 warna juga. Namun saya lebih suka yang versi satu warna sih daripada versi yang 3 warna. Nah, kelengkapannya di sini ada sarung tangan, cuma sebelah sarung tangan saja, sama seperti Dicam S7 kemarin. Sini ada untuk setelan tinggi rendahnya, ada untuk skrupnya juga, ada setelan tinggi rendah seperti per, ada skrupnya, kemudian untuk drat skrupnya juga ada di sini seperti Dicam S7 kemarin. Saya coba ambil salah satunya. Nah, sama seperti Dicam S7 kemarin ya, yang drivernya itu internal atau include di dalam fog lamp bilednya. Ini dapat bracket model Honda atau universal ya, ada juga model Toyota juga ada. Ini yang model universal, dan ini modelnya transparan seperti ini ya, yang biasanya itu warna hitam. Gak kelihatan juga dari luar ya, karena ini pemasangannya di dalam ya. Tapi ya bagus ya, jarang-jarang ada bracket fog lamp biled yang transparan seperti ini. Juga dapat ada cover bagian depannya, ini cover bagian depan yang biasanya itu pada mobil-mobil Toyota juga ada ya. Nah, seperti ini. Tapi ya nanti saya nggak gunain juga. Nah, untuk desain dari Dicam S8-nya seperti ini. Gak beda jauh sih desainnya dari Dicam S7 kemarin. Masih agak miripan ya untuk desainnya, tapi nggak terlalu mirip. Ini ada logo Dicamnya di sini dengan di emboss ya. Nah, untuk di bagian bawahnya saya salfok sama bagian ini nih sih. Saya kira tadi ada kipas di sini, ternyata nggak ada kipas, kosongan, hanya tempat kipasnya saja di sini. Jarang sih ada fog lamp biled yang pakai kipas, dan ini ternyata nggak ada kipasnya. Tapi ada tempatnya di sini ya. Kenapa sih nggak dipakein kipas saja di sini ya? Ini kipasnya nggak mahal-mahal sekali lah menurut saya. Kenapa nggak dipakein aja sekalian biar bisa nambah nilai jualnya juga ya? Mungkin kalian ingin pakein kipas juga bisa dengan model bulat seperti ini ya. Banyak jual di online shop untuk kipas seperti ini. Jadi kita tambahin saja. Input kabelnya ambil di input kabel low beam pada fog lamp biled ini juga bisa. Itu pun kalau kita buka bagian grillnya juga nggak merusak garansinya lah ya mungkin ya. Tapi ya walaupun dia nggak pakai kipas, ini bisa kita customisasi pakai kipas langsung dengan dudukan yang memang khusus untuk kipas model bulat. Ukurannya yang 2 cm, diameter 2 cm ya. Kita coba lihat dulu diameternya. Oh, bukannya, ini yang diameter 3 cm ya, 3 cm untuk kipasnya. Jadi bisa kita cari di toko online atau di toko elektroniknya. Untuk input kabelnya di sini ada 4 ya, merah besar ini untuk positif low beam, hitam besar untuk negatif low beam, dan 2 kabel kecil yang hitam untuk pembuka solenoid atau high beamnya, yang positif negatifnya bisa dirandom karena dia ada high low beam, lampu jauh dan lampu dekat. Namun di sini proper sih bagian ini ya nih. Untuk lubang kabelnya ini proper. Ini jarang sih ada, mirip-miripnya sama laser lah untuk bagian seperti ini nih. Nah, ini saya kurang tahu nih, ini apanya nih? Mungkin ini untuk hawa pembuang panasnya mungkin ya, karena saya nggak lihat untuk pembuangan hawa panas di sini. Biasanya kalau fog lamp biled ada pembuangan hawa panas ya. Lensanya dia pakai 3 inci blue lens, dan untuk emitter chips low beamnya kita bisa intip dari lensanya. Dia pakai 3570 6 core. Ada 1 core lagi atau 1 emitter chips lagi, tapi saya kurang tahu apakah dia double reflektor, karena untuk emitternya dia pakai double ya. Reflektornya saya kurang tahu, karena untuk bongkarnya juga perlu effort yang cukup banyak ya, atau cukup lama durasinya. Kalau saya bongkarin untuk garansinya jadi hilang nih. Yang penting dia pakai double emitter, tapi entah dia pakai double reflektor apa enggaknya, mungkin kalian ada yang tahu bisa komen di kolom komentar. Lensa 3 inci blue lens, kalau dari depan ini mirip sama Dicam S7 kemarin ya. Kalau dari kualitas di sini bagus sih kualitasnya. Ini
desainnya keren sih, bagian atas ini keren. Mungkin dijadiin lampu tembak atau lampu sorot ataupun lampu tambahan di mobil, di motor, ini akan terlihat keren ya. Karena desain di atasnya ini menurut saya sih keren ya. Ya, selera sih menurut saya. Kita coba ukur dimensinya. Panjang keseluruhan dari ujung lensa ke ujung bokongnya ya. Saya hitungnya dari sini ya. Saya hitung dari sini itu di 12,4 cm. Kalau sama ininya ini di 13,8 cm ya, panjang seluruhnya. Kalau dari lebarnya, lebar ring lensanya di 7,8 cm atau 3 inci ya. Kalau hitungan cm-nya 7,8 cm. Kalau dari ukuran bautnya, ini baut tengahnya ya, dari baut tengah ke bagian bokongnya ini di 6,6 cm, dari baut tengah ke ujung lensa itu sekitar 5,5 cm. Kalau dari bagian diameter tengahnya ini di 8 cm ya. Jadi dimensi yang saya dapatkan seperti itu. Nah, kalau untuk powernya yang saya baca itu di 45/55 watt. Ini agak tinggi ya dari Dicam S7 kemarin yang 30/40 watt, karena dia pakai double emitter LED. Kita coba lihat sih bagaimana hasil outputnya. Yang Dicam S7 saya itu sudah bagus sekali ya menurut saya, karena saya sudah lama gunakan dan worth it sekali. Saya pribadi pakai Dicam S7 kemarin. Di sini saya sudah siapkan power supply 12 volt DC dengan tegangan seperti biasa. Yang saya gunakan itu di 13,6 volt. Untuk fog lamp biled dari Dicam S8 ini dia bisa bekerja di tegangan, saya lupa ini tegangan berapa. Di sini ada petunjuk spesifikasinya yang lupa saya perlihatkan ya. Mana tadi sih? Oke, ini di belakang. Nah, untuk size lensanya itu di 3 inci, low beam 40 watt ya per pitch-nya. Satu pitch 40 watt, jadi 2 pitch 80 watt ya. Kalau dilihat dari sini, ini bentuknya mirip Dicam S7 ya, bukan Dicam S8 ya. Nah, Dicam S7 nih bentuknya seperti ini nih. Ini bukan Dicam S8 sih. Jadi saya nggak bisa bilang ini Dicam S8. Nah, low beam di 40 watt, high beam di 50 watt per pitch-nya. Pakai chips 6+1 CSP chips ya, jadi dia pakai 2 chips CSP. Lalu color temperaturnya 3000, 4300 sama 5500 Kelvin. Dia ada versi 3 warna juga atau 3 color temperatur. Ini yang versi 1 warna sih, yang 5500 Kelvin. Putihnya itu agak ke kuning, jadi cocok buat di kondisi hujan. Nggak perlu lagi sih pakai yang 3 warna, karena yang 1 warna saja sudah worth it di kondisi cuaca hujan ya. Voltasenya di 12 sampai 16 volt. Jadi ini masih standar voltasenya di motor ataupun di mobil yang 12 volt DC ya. Ini bisa digunakan. Kita coba lihat untuk power startnya pada fog lamp biled Dicam S8 ini. Tapi bagusnya pakai kipas sih di sini. Start awal di 39,9 watt. Bisa dianggap ini 40 watt ya start awalnya di mode low beam. Di mode high beam di 50 watt. Jadi start awal di low beam 40 watt, high beamnya di 50 watt, 39, sekian watt ya. Untuk terangnya seperti ini, dan ini pakai double emitter ya, yang bisa kalian perhatikan yang ini efek-efek dari emitter chips keduanya, karakter cahaya pada biled-biled yang pakai double emitter. Nah, ternyata dia pakai double reflektor sih. Kalau menurut saya dengan melihat karakter cahaya seperti ini pakai double reflektor dan double emitter. Jarang-jarang ada fog lamp biled yang pakai double reflektor dan double emitter seperti ini. Warna temperaturnya itu loh yang agak ke kuning. Jadi putihnya itu bukan putih bersih atau putih yang agak ke biru. Putihnya itu lebih ke kuning, 5500 Kelvin. Yang ini akan sangat bagus dalam kondisi cuaca hujan maupun berkabut di segala kondisi cuaca. Kalau untuk terangnya lumayan sih, untuk terangnya masih agak mirip-miripan sama Dicam S7 kemarin. Karena ini yang 10 wattnya mungkin di emitter chips keduanya ya. High beamnya mungkin akan sangat sadisin, tapi nanti lebih pastinya kita coba lihat ke outdoor ya hasilnya. Oke, power di sini 39 watt di low beam, yang startnya tadi di 40 watt masih di angka segini juga ya. Belum 1 watt turunnya. High beamnya di 47 watt. Saya coba tunggu dulu beberapa menit hingga 30 menit lebih atau hingga powernya stabil di sini.
Oke, jadi di sini saya sudah nyalakan selama setengah jam lebih ya untuk fog lamp biled ini. Power stabil yang saya dapatkan di angka 29,8 watt, 29,9 watt. Bisa dianggap ini di 30 watt. Yang startnya tadi di angka 40 watt ya. Turunnya itu sekitar 10 watt di mode low beamnya. High beam start 50 watt, stabil di 38 watt. Jadi turunnya cukup lumayan jauh ya. Tapi perlu diingat, di sini saya menyalakannya di ruangan yang nggak ber-AC dan nggak berkipas angin. Beda lagi kalau kita gunakan dan di bawah jalan, itu akan tertiup angin ya bodinya. Powernya akan lebih stabil lagi ya. Karena untuk turun dari powernya itu tergantung panas yang dihasilkan dari fog lamp biled ini. Apabila kita sudah gunakan di jalan dan tertiup angin bodi bilednya, maka dia akan lebih stabil lagi. Apalagi di sini masih terdapat untuk peletakan fannya atau kipasnya yang bisa kita tambahin ya. Walaupun pas saat pembelian atau yang saya dapatkan ini mungkin beda ya, nggak dikasih kipasnya. Tapi saya nggak tahu juga apakah ini sebenarnya ada kipas apa tidaknya, saya kurang tahu. Tapi walaupun nggak ada, masih bisa kita tambahin lagi karena dia ada penempatan untuk kipasnya. Stabilnya di 30 watt di mode low beam dan 38 watt di mode high beamnya. Kita coba temperatur panasnya ya. Di bagian bawah di 70 derajat Celcius, 71. Oke, di 71. Samping 63, 60-an derajat Celcius. Di bagian atasnya 61 derajat Celcius. 72. 73. Mentok-mentoknya saya dapatkan untuk fog lamp biled di Dicam S8 ini panas tertinggi di angka 73 derajat Celcius. Masih tergolong bagus untuk sebuah fog lamp biled. Perlu diingat di sini saya menyalakannya di ruangan yang nggak ber-AC dan juga berkipas angin ya. Kalau kita sudah gunakan, karena penempatannya di luar, pas di bawah jalan akan tertiup angin dan panasnya akan lebih bagus lagi dan powernya juga akan lebih stabil lagi dari ini. Oke. Dari hasil yang saya dapatkan di sini masih tergolong bagus ya untuk hasilnya. Tapi nanti kita coba ukur luxnya juga dan bagaimana hasil outputnya kalau sudah disorot ke jalan. Nah, setelah saya dapati untuk hasil dari fog lamp biled di Dicam S8 ini, untuk powernya itu start di 40 watt, stabil di angka 30 watt. Lumayan cukup jauh untuk penurunan powernya, mengingat kalau di Dicam S7 kemarin itu powernya stabil ya. Dan stabilnya itu lebih tinggi dari di Dicam S8 ini sih. Mengingat di Dicam S8 ini pakai double reflector dan double emitter yang powernya itu akan terbagi di dua emitter LED-nya. Kita nanti coba lihat luxnya juga dan hasil cahayanya di outdoor. Kalau dari kualitas di sini tergolong bagus ya untuk fog lamp biled dari Dicam S8 ini. Panasnya juga tergolong cukup bagus di 73 derajat Celcius. Tapi mengingat peletakannya di luar dan pada saat di bawah jalan itu akan lebih dingin lagi dan lebih rendah lagi untuk panas pada temperatur bodi fog lamp biled S8 ini ya. Nah, selanjutnya kita coba ukur lux pada fog lamp biled di Dicam S8 ini dan bagaimana hasil outputnya kalau sudah disorot ke outdoor. Jadi yang mana-mana simak terus video ini, kita coba lihat hasil dari fog lamp biled di Dicam S8 versi satu warnanya ini. Oke, hasil dari fog lamp biled di Dicam S8 nya seperti ini ya. Kalau dari bentuk karakter cahayanya di mode low beam ini masih mirip sama di Dicam S7 kemarin. Cuman bedanya di sini dia lebih padat di bagian tengahnya ini karena efek dari emitter chips keduanya dan ada garis merahnya seperti itu ya. Dan dari warna temperaturnya juga sedikit beda. Ini lebih agak ke kuningnya. Kalau yang di Dicam S7 kemarin itu di 5800 sampai 5700. Ini lebih ke kuning lagi, cahayanya itu di 5500 Kelvin. Tentu saja untuk menembus aspal basah ini lebih bagus ya untuk hasil temperatur warna seperti ini. Dan di mode high beamnya bukaannya masih sama seperti di Dicam S7 kemarin yang tinggi dan lebar masih standar ya. Namun dia lebih padat ya dan lebih sadis di mode high beamnya. Ini bisa kalian perhatikan cahaya padat di bagian tengahnya. Efek dari emitter chips keduanya nih. Ini sadis sih, salah satu fog lamp biled yang sadis di mode high beamnya yang saya coba ya. Ini bisa kalian perhatikan,
Cut off-nya rapi dan tajam ya, meskipun sedikit agak melengkung tapi nggak terlalu parah lengkungannya dan masih terlihat oke. Rapi dan rata cahayanya juga bagus di sini. Lebar sekali outputnya. Kalau background tinggi atas bawahnya dia biasa atau standar ya. Sekarang kita coba ukur luxnya. Seperti biasa jarak pengukuran 5 meter dari dinding di sana ke fog lamp biled ini. Dan ini saya sudah nyalakan selama 15 menit lebih untuk mencapai power dan cahaya yang stabil. Pertama kita coba di low beam-nya dulu. Oke, jadi di sini warna temperaturnya itu lebih agak ke kuning lagi ya dibanding di cam S7. Yang di cam S7 saja menurut saya itu sudah bagus warna kuningnya, apalagi yang ini ya. Kita coba di bagian cahaya tepinya ya. Cahaya bagian tepinya 800, 700 sampai 800, mirip sama di cam S7. Di bagian bawah 400 sampai di 700. Kita coba di titik fokusnya 2000, 2500. Oke, ini belum sampai ke cahaya padatnya ya. Di sini bagian sininya di 3300, luar biasa ya. Untuk fog lamp biled tentu saja ini tinggi nih. Mencapai 4500, 5000, 5600 di cahaya bagian titik fokusnya 5500 lux, 5700 lux. Luar biasa ya untuk fog lamp biled di lux di atas 5000 lux, tentu saja ini tinggi sekali ya. Ya walaupun untuk tinggi luxnya di bagian titik tengahnya ini ya mencapai 5700 lux. Maksimal untuk hasil lux pada fog lamp biled di cam S8 ini di mode low beam-nya yang saya dapatkan di 5791 lux. Luar biasa ya untuk sebuah fog lamp biled, tentu saja ini tinggi sekali loh untuk hasil luxnya, dan juga dia lebih rapi ya hasil outputnya. Sekarang kita coba di mode high beam-nya. Di mode high beam-nya nih pedas sih menurut saya nih. Bisa kalian perhatikan ini tebal dan padat sekali cahaya di mode high beam-nya. Kita coba langsung ke pengukuran maksimalnya. Oke, mencapai 7000 lux, 7600, 7700. Luar biasa ya hasil luxnya. Walaupun dia menggunakan emitter chips kedua yang di bagian lux tertinggi, tapi ya kita harus mencari nilai tertingginya juga ya. Maksimal yang saya dapatkan di mode high beam pada fog lamp biled di cam S8 ini di 7712 lux. Luar biasa hasilnya, sangat tinggi sekali. 5700 di mode low beam dan 7700 di mode high beam-nya. 2000-an lux lebih tinggi dan peningkatannya luar biasa. Sekarang kita coba lihat bagaimana hasil cahayanya kalau sudah disorot ke jalan. Oke, hasil dari fog lamp biled di cam S8 nya seperti ini ya. Ini bisa kalian perhatikan jauh sorotan di mode low beam sampai ke ujung jalan sana ya untuk di low beam nya. Kemudian di mode high beam luar biasa sih, ini padat. Ini salah satu fog lamp biled yang sadis di mode high beam nya. Jarang ada fog lamp biled yang bisa sepadat ini ya mode high beam nya. Rata-rata itu tipis-tipis mode high beam nya. Tapi kalau ini luar biasa sih. Walaupun tinggi dan lebarnya dia standar, nggak terlalu tinggi-tinggi sekali ya. Tapi dia padat. Ini bisa kalian perhatikan. Jarak dari tanah ini saya buat di 50 cm ya. Dan salah satu lagi keunggulan dari fog lamp biled ini di warna temperaturnya itu loh. Warnanya itu lebih ke kuning di 5500 Kelvin. Yang mana ini akan sangat bagus di aspal basah ya. Ini jalanan habis diguyur hujan masih ada sedikit basah ya. Ini bisa kalian perhatikan. Cut off-nya ini bagus, rapi ya. Walaupun garis birunya itu nggak terlalu kontras, tapi tajam dan rapi. Mode low beam-nya sampai ke ujung jalan sana nih. Apalagi mode high beam-nya sih. High beam-nya luar biasa, ini sadis. Ini bisa kalian perhatikan, luar biasa ya. Kita coba lihat dan mendekat di cahayanya. Kalau untuk rapi cahayanya ini jujur saja rapi ya. Rapi dan lebar loh. Walaupun background-nya nggak terlalu tinggi-tinggi sekali, mode high beam sampai ke ujung jalan sana ya. High beam-nya sini padat, mencapai di 7700 lux ya tadi kita hitung. Ini padat sekali loh untuk di mode high beam-nya.
Ini low beam, high beam. Saya coba matikan ya. Bisa kalian perhatikan hasil dari fog lamp billet di cam S8 ini. Next video mungkin saya akan coba test drive bagaimana hasil dari fog lamp billet di cam S8 ini ya. Cutoff-nya rapi, hasil outputnya juga rapi, karakter cahaya atau bentuk cahayanya mirip sama di cam S7 kemarin, tapi dengan warna temperatur dia lebih ke kuning, walaupun wattnya lebih kecil sedikit ya untuk watt stabilnya. Kalau di cam S7 kemarin kan stabil di 34 watt, ini di 31 watt ya, sedikit lebih kecil tapi dia lebih ke kuning ya untuk hasil temperatur cahayanya, jadi akan sangat bagus dalam kondisi cuaca hujan, berkabut maupun aspal basah. High beamnya juga dia lebih unggul nih. Jadi tentu saja dia sedikit lebih tinggi ya harganya, apalagi mode high beamnya ini sadis. Untuk link pembeliannya bisa kalian cek di deskripsi video, saya sudah sertakan link pembeliannya tapi saya bukan penjualnya. Nah mungkin begitu saja video saya kali ini tentang review fog lamp billet di cam S8 ini versi 1 warnanya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa yang belum subscribe channelnya Fauzan Project Kreatif, saya mohon untuk subscribe channel ini agar saya bisa terus memberikan tips, trik, info, dan tutorialnya kepada sobat ya. Dan jangan lupa juga untuk like kan video ini, komentar di bawah apabila ada pertanyaan. Sampai jumpa di video berikutnya. See you next time.